Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar matematika tentang dena dan skala. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pertama, kita akan belajar tentang dena. Dena merupakan sebuah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan. Nah, ini adalah contoh gambar dena yang sederhana. Di situ terletak berbagai macam bangunan yang berada di beberapa jalan yang ada pada dena. Misal, rumah Dini yang terletak di Jalan Cemara. Lalu ada toko kue yang terletak di Jalan Ciremai. Ada mall yang terletak di Jalan Cimpedak. Dan ada juga kantor polisi yang terletak di Jalan Cimpedak. Untuk kantor polisi, karena menghadap ke Jalan Cimpedak, maka kantor polisi tersebut berada di Jalan Cimpedak. Selanjutnya kita akan belajar tentang bidang koordinat. Kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam peta-peta yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Pada bidang koordinat terdapat dua garis atau garis sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y adalah garis tegak atau vertikal pada bidang koordinat. Nama lain dari sumbu Y adalah ordinat. Lalu sumbu X adalah garis mendatar atau horizontal pada bidang koordinat. Nama lain dari sumbu X adalah apsis. Penulisan titik pada sistem koordinat diawali dengan menuliskan apsis, yaitu koordinat sumbu X, dan setelah itu adalah ordinat, yaitu koordinat sumbu Y. Baik, kita lihat contoh bidang koordinat. Di sini ada beberapa titik yang terletak pada bidang koordinat. Kita ambil contoh titik A yang terletak pada bidang koordinat, yaitu min 3,6. Pada sumbu X, apabila kita tarik garis lurus, titik A terletak pada nilai min 3. Sedangkan apabila kita tarik garis lurus ke sumbu Y, titik A terletak pada bidang koordinat 6. Dan apabila kita menuliskan secara bersamaan, titik A terletak pada koordinat min 3,6. Kita coba sekali lagi. Titik B terletak pada bidang koordinat yaitu 2,3. Titik B, apabila kita tarik garis lurus ke sumbu X, dia akan terletak pada nilai 2. Sedangkan apabila kita tarik garis lurus ke sumbu Y, dia akan bernilai 3. Sehingga titik B terletak pada koordinat 2,3. Kita ambil contoh sekali lagi. Titik C. Pada titik C terletak pada koordinat 5,2. Karena apabila kita tarik garis lurus ke sumbu X, dia akan terletak di titik 5. Sedangkan apabila kita tarik garis lurus ke sumbu Y, dia akan berada pada titik 2. Mudah bukan? Baik,
kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar tentang skala pada peta. Skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada dena atau peta dengan jarak sebenarnya. Skala juga dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah tertentu. Jika pada peta tertulis skala 1:2 juta, artinya 1 cm pada jarak peta mewakili 2 juta cm. Atau apabila kita rubah ke satuan yang lebih besar yaitu kilometer, dia akan berjarak 20 km pada jarak yang sebenarnya. Jadi dalam peta apabila berjarak 1 cm, itu berarti pada jarak yang sebenarnya dia berjarak sebanyak atau sebesar 20 km. Kita lanjut ke contoh soal. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak dua kota tersebut sebenarnya adalah 40 km, berapakah skala pada peta? Baik, kita akan menyelesaikan soal ini. Ingat, skala yaitu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Sehingga apabila kita ingin menghitung skala pada peta, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang mana jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Baik, jarak pada peta pada soal cerita tersebut adalah 20 cm. Sedangkan jarak sebenarnya yaitu 40 km. Ingat, apabila kita ingin menghitung suatu satuan ukur, kita harus menggunakan satuan yang sama. Untuk mempermudah, kita rubah ke satuan yang lebih rendah saja ya. 40 km kita rubah dalam bentuk cm sehingga nilainya menjadi 4 juta cm. Sehingga apabila kita ingin menghitung skala yaitu JS atau jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada peta. 4 juta dibagi 20 sehingga hasilnya adalah 200.000. Tapi ingat, penulisan skala yaitu jarak pada peta banding jarak sebenarnya, sehingga kita bisa menuliskan skala pada peta tersebut adalah 1:200.000. Contoh soal selanjutnya. Sebuah peta memiliki skala 1:1 juta. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 12 cm. Berapakah jarak sebenarnya dua kota tersebut? Kita coba selesaikan. Kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada dalam soal cerita tersebut. Yang pertama adalah skalanya yaitu 1:1 juta. Lalu jarak pada peta yaitu 12 cm. Sehingga apabila kita ingin menghitung jarak sebenarnya, kita menghitungnya dengan menggunakan rumus skala dikali jarak pada peta, yaitu sama dengan 1 juta dikali 12. Hasilnya 12 juta sentimeter, atau apabila kita rubah ke satuan yang lebih tinggi yaitu kilometer, hasilnya adalah 120 km. Jadi jarak sebenarnya dua kota tersebut adalah 120 km. Ingat-ingat ya cara menghitung jarak sebenarnya. Soal yang terakhir.
Sebuah peta memiliki skala 1 juta jika jarak dua kota sebenarnya 200 km. Berapakah jarak kedua kota pada peta? Kita coba hitung penyelesaian dari soal tersebut. Skala sudah diketahui, yaitu 1:1 juta. Lalu jarak sebenarnya sudah diketahui 200 km. Kita bisa rubah ke dalam bentuk cm karena nanti yang kita cari adalah jarak pada peta. Jarak pada peta biasanya satuannya adalah cm, sehingga 200 km apabila kita rubah ke dalam bentuk cm, hasilnya adalah 20 juta cm. Sehingga kita akan menghitung jarak pada peta, yaitu sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala. 20 juta dibagi 1 juta. Nah, langsung ketemu hasilnya adalah 20 cm. Jadi jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 20 cm. Lebih mudahnya seperti ini. Apabila kita ingin menghitung skala, kita cukup menggunakan angka yang terbesar atau perbandingannya, yaitu 1 juta. Jadi jangan dihitung dari awal ya. Baik, demikian pembelajaran pada video matematika kali ini. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.